warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran hari ini. Ini adalah pertemuan yang kedua. Kita masih akan membahas masalah matriks. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas pengertian matriks, jenis-jenis matriks, dan transpos suatu matriks, maka hari ini kita akan membahas yaitu kesamaan matriks, terus penjumlahan dan pengurangan matriks, selanjutnya perkalian matriks. Kesamaan dua matriks. Jika matriks A berordo M kali N, kita tulis A besar, M kali N, kemudian dan matriks B ordonya adalah P kali Q, ditulis B P kali Q. Jadi ini ada dua buah matriks, matriks A dan matriks B. Kemudian matriks A dikatakan sama dengan B jika, ini kesamaan dua matriks, jadi matriks A dengan B dikatakan sama jika yang pertama kedua ordo sama. Apa itu ordo? Ukuran matriks. Jadi kedua ukurannya sama. Maksudnya bagaimana? Jika matriks A itu M kali N dan matriks B itu adalah P kali Q, maka M itu harus sama dengan P dan N itu harus sama dengan Q. Yang kedua, elemen seletak sama. Jadi semua anggota-anggota, bilangan-bilangan ataupun elemen-elemen yang letaknya sama itu juga harus sama. Oke, kita masuk di contoh. Misalkan di contoh itu diketahui ada dua buah matriks, yaitu matriks A dengan matriks B. Jadi dikatakan matriks A itu sama dengan matriks B jika yang pertama, jadi kalau matriks A itu ordonya 2 kali 3, maka matriks B juga harus berordo 2 kali 3. Karena persyaratannya tadi bahwa dua buah matriks dikatakan sama. Yang pertama itu ordo atau ukurannya sama. Di sini matriks A 2 kali 3 dikatakan sama dengan matriks B, maka matriks B juga harus berordo 2 kali 3. Sekarang, persyaratan tadi yang kedua dikatakan bahwa elemen yang seletak harus sama. Maka jika pada matriks A pada baris pertama kolom pertama nilainya adalah 1, maka pada matriks B juga harus 1 pada baris pertama kolom pertama. Jika pada matriks A pada baris pertama kolom kedua adalah negatif 2, maka pada matriks B baris pertama kolom kedua juga harus negatif 2. Pada matriks A baris pertama kolom ketiga 5, maka pada matriks B baris pertama kolom ketiga juga 5. Begitu pula pada baris kedua kolom pertama. Kalau matriks A 7, maka matriks B juga harus 7. Begitu seterusnya. Kita lihat ini di sini 4, maka pada matriks B juga 4. Jika pada matriks A baris kedua kolom ketiga 0, maka pada matriks B juga harus 0. Sekarang, bagaimana kalau misalnya di sini ibu ganti dengan P? Jika matriks A sama dengan matriks B, dikatakan sama matriks B, maka berapakah nilainya P? Jadi kalau P di sini, kita lihat P itu berada di mana? P itu berada pada baris pertama kolom kedua. Kita lihat matriks B. Oh, pada matriks B baris pertama kolom kedua nilainya adalah negatif 2. Maka berapa nilainya P? Maka nilainya P adalah negatif 2. Saya kasih contoh lagi satu. Misalkan di sini adalah Q pada baris kedua kolom ketiga. Pada matriks B di situ adalah Q. Dikatakan A sama dengan B. Maka berapakah nilai Q? Kita lihat. Oh, berapakah nilainya pada baris kedua kolom ketiga pada matriks A? Oh, di situ 0. Maka nilainya Q adalah 0.
Saya rasa seperti itu. Mungkin anak-anakku sudah jelas. Saya rasa sangat jelas penjelasan Ibu kali ini mengenai kesamaan dua buah. Sekarang kita masuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan matriks itu juga memiliki syarat sama tadi dengan kesamaan matriks. Jadi dua buah matriks atau lebih itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan dengan syarat yang pertama, ordo atau ukurannya sama. Yang kedua, ketika ordo dan ukurannya sama, maka kedua matriks itu sudah bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Terus bagaimana proses penjumlahan dan pengurangan? Untuk proses penjumlahan dan pengurangan, yang kita jumlahkan atau yang kita kurangkan adalah elemen-elemen yang seletak. Jadi elemen-elemen yang seletak. Untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh berikut. Contoh, misalkan ini adalah matriks A dan matriks B. Jadi kita lihat ini ada dua buah matriks. Ini ordonya berapa? Oke, betul. Ini adalah ordonya 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Begitu pula dengan matriks B, sama ordonya adalah 2 kali 3. Kita lihat matriksnya, kalau ordonya sudah sama berarti sudah bisa dijalankan proses penjumlahan ataupun pengurangan. Sekarang untuk contoh di sini, untuk contoh berikut ini adalah saya kasih contoh untuk penjumlahan. Jadi misalkan matriks A kita jumlahkan dengan matriks B. Kita lihat matriks A kita jumlahkan dengan matriks B. Dikatakan tadi bahwa untuk menjumlahkan dua buah matriks, maka yang kita jumlahkan itu adalah elemen-elemen yang seletak. Kita lihat yang manakah elemen-elemen yang seletak. Misalkan pada baris pertama kolom pertama, kita lihat baris pertama kolom pertama pada matriks A adalah 1, maka kita jumlahkan juga dengan anggota atau elemen pada baris pertama kolom pertama pada matriks B. Jadi 1 itu kan seletak dengan minus 2. Itu yang kita jumlahkan. 1 ditambah minus 2 hasilnya berapa? Oke, minus 1. Selanjutnya 2 dengan 5, ini yang seletak karena sama-sama pada baris pertama kolom kedua. Berkah ini yang kita jumlahkan. 2 ditambah 5 berapa? Oke, 7. Lihat letaknya, hasilnya juga harus pada baris pertama kolom kedua. Sekarang yang kita jumlahkan adalah baris pertama kolom ketiga. Nilainya yang sama itu adalah minus 3 dengan minus 1. Maka itu yang kita jumlahkan. Negatif 3 ditambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 4. Jadi perhatikan ya, yang kita jumlahkan adalah elemen yang seletak, maka hasilnya juga harus pada yang seletak dengan itu. Jadi kalau yang kita jumlahkan adalah baris pertama kolom pertama dengan baris pertama kolom pertama, maka hasilnya juga harus diletakkan pada baris pertama kolom pertama. Oke, kita lanjutkan. 3 dengan minus 3, itu yang kita jumlahkan karena letaknya sama, masing-masing pada baris kedua kolom pertama. Hasilnya nanti kita letakkan juga pada baris kedua kolom pertama. 3 ditambah minus 3, oke, hasilnya adalah 0. Lanjut, 4 dengan 0 karena itu yang seletak. 4 ditambah 0, 4. Maka kita simpan di sini 4. Lanjut lagi, 7 dengan 9 sama-sama pada baris kedua kolom ketiga. 7 ditambah 9 hasilnya berapa? 7 ditambah 9, 16. Maka inilah hasil penjumlahan dua buah matriks. Sama ya, pengurangan juga seperti itu. Ini masalah jumlah dan kurang saja prosesnya. Tapi yang penting di sini adalah yang harus kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Kalau misalkan soalnya pengurangan, itu adalah elemen-elemen yang seletak. Ingat sekali lagi, yang kita jumlahkan atau yang kita kurangkan adalah elemen-elemen yang seletak.
Sekarang kita masuk perkalian matriks. Jadi yang pertama itu perkalian skalar dengan matriks. Jadi skalar itu dia bentuknya angka, itu bilangan caca, mau 1, minus 2, bisa juga dalam bentuk bilangan pecahan sepertiga, seperlima. Ya, jadi apa itu perkalian skalar dengan matriks? Jadi jika K adalah skalar dan A adalah matriks, maka K dikali A atau skalar dikali matriks A adalah perkalian setiap elemen matriks A dengan K. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Jadi setiap elemen atau setiap anggota-anggota di dalam matriks A tersebut itu kita kalikan dengan K. Jadi setiap elemennya atau anggotanya kita kalikan dengan K. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Misalkan matriks A. Oke, ini ordonya 2 kali 3 karena 2 baris 3 kolom. Matriks A 1, 2, minus 3, 3, 4 dan 1/5. Ditanyakan tentukan elemen-elemen matriks 5A. 5A berarti semua anggota di dalam matriks A itu kita kalikan dengan 5. 5A sama dengan 5 dikali matriks A. Jadi setiap anggotanya atau elemennya kita kalikan dengan 5. Yang pertama 1. Jadi matriks A itu yang pada baris pertama kolom pertama itu 1 kita kalikan 5. 1 dikali 5 5, selanjutnya 2 dikali 5 10, negatif 3 dikali 5 15, 3 dikali 5 15, 4 dikali 5 20, 1/5 dikali 5 1. Jadi intinya di sini semua elemen atau setiap elemen-elemen di dalam matriks itu kita kalikan dengan skalar yang telah ditentukan. Oke, kita masuk perkalian matriks dengan matriks. Jika matriks A berordo M kali N, kita kalikan dengan matriks B berordo P kali Q, maka A kali B didefinisikan jika 1. N sama dengan P. Apa maksudnya? Kita lihat N itu apa? N itu adalah jumlah kolom pada matriks pertama, sedangkan P adalah jumlah baris pada matriks kedua. Jadi A dikali B bisa dikalikan, atau dua buah matriks bisa dikalikan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Yang kedua, menghasilkan matriks baru berordo M kali Q. M itu adalah jumlah baris pada matriks pertama, Q itu adalah jumlah kolom pada matriks kedua. Jadi hasil kali matriksnya nanti ordonya adalah M kali Q, atau ordonya adalah jumlah baris pada matriks pertama dikalikan dengan jumlah kolom pada matriks kedua. Yang ketiga, operasinya dari baris menuju kolom kemudian dijumlahkan. Maksudnya bagaimana? Jadi pada saat kita mengalihkan dua buah matriks itu, yang kita kalikan adalah baris kali kolom. Jadi kita kalikan baris pertama kali kolom pertama, baris pertama kali kolom kedua, dan seterusnya. Hasilnya itu baru kita jumlahkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat melalui contoh. Kita lihat contoh berikut. Jadi ini ada dua buah matriks. Kebetulan ini ordonya sama, yaitu 2 kali 2. Berarti jumlah kolom pada matriks pertama itu adalah 2, jumlah baris pada matriks kedua juga 2. Oh, ini sudah sama, berarti sudah memenuhi persyaratan bahwa dia bisa dikalikan. Sekarang kita lihat. Sebelum kita kalikan, Ibu jelaskan dulu. Kebetulan soal ini ordonya atau ukurannya sama, tetapi bukan menjadi jaminan bahwa ketika ordonya sama maka kedua buah matriks itu bisa dikalikan. Tidak, karena ada juga dua buah matriks ketika ordonya sama tidak bisa dikalikan. Contohnya apa? Misalkan 1 kali matriks berordo 1 kali 3.
Matriks pertama ordonya 1 kali 3, matriks kedua ordonya 1 kali 3. Tidak bisa dikalikan. Kenapa? Karena pada matriks pertama itu jumlah kolomnya adalah 3. Pada matriks kedua jumlah barisnya adalah 1, tidak sama, maka tidak bisa dikalikan. Jadi ingat saja, dua buah matriks bisa dikalikan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Oke, sekarang kita coba kalikan. Contoh berikut. Yang kita kalikan apa? Yang kita kalikan adalah baris dikali kolom. Ingat, baris kali kolom. Kita kalikan baris kali kolom. 2 dikali 1 ditambah 3 kali 3. Kita letakkan juga pada baris pertama, kolom pertama. Selanjutnya kita kalikan baris pertama, kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks kedua. Oke, maka juga letaknya dia berada pada baris pertama, kolom kedua. Oke, lihat. 3 dikali 2 dikali 6 ditambah 3 dikali 4. Kita lanjut. Baris kedua dikali dengan kolom pertama. Maka letaknya juga berada pada baris kedua, kolom pertama. 5 kali 1 tambah 1 kali 3. Lanjut. Baris kedua dikali kolom kedua. Oke, maka letaknya juga berada pada baris kedua, kolom kedua. 5 kali 6 tambah 1 kali 4. Oke, kita jumlahkan, kalikan baru jumlahkan. 2 kali 1 tambah 3 kali 3 hasilnya adalah 11. Lanjut. 2 kali 6 tambah 3 kali 4 hasilnya adalah 24. 5 kali 1 tambah 1 kali 3, 8. 5 kali 6 tambah 1 kali 4, 34. Jadi begitulah kita mengalihkan dua buah matriks. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Jadi kita sudah membahas yang pertama kesamaan matriks, yang kedua penjumlahan dan pengurangan matriks, yang ketiga adalah perkalian matriks. Oke, alhamdulillah, sampai ketemu di pembelajaran atau materi selanjutnya. Semoga anak-anakku bisa memahami penjelasan ibu melalui video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.